dapat bereaksi, berubah bentuk, dan menjadi lebih berbahaya ataupun tidak berbahaya. Jadi dalam pengolahan limbah, aplikasi kimia lebih berfokus pada bagaimana mengubah zat berbahaya menjadi tidak berbahaya dengan reaksi kimia. Komposisi kimia limbah. Air limbah biasanya mengandung senyawa organik seperti sabun dan mengandung surfaktan, ada minyak, sisa bahan organik, kemudian mengandung unsur C, H, dan O. Kemudian air limbah juga biasanya mengandung senyawa anorganik seperti garam, yaitu NaCl dan CaCO3. Air limbah juga mengandung zat berbahaya yang bersifat asam atau basa urat, beracun dan sulit terurai. Pengolahan limbah merupakan suatu proses penting dalam menjaga kualitas lingkungan, khususnya air. Dalam kajian kimia dasar, pengolahan limbah difokuskan pada perubahan zat pencemar melalui reaksi kimia. Dalam analisis limbah terdapat beberapa parameter kimia yang menjadi indikator utama dalam kualitas air. Yang pertama itu ada pH. Nah, pH ini digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman. Parameter kedua yang perlu dianalisis yaitu BOD atau biochemical oxygen demand, menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat organik. Nilai BOD yang tinggi menandakan bahwa limbah mengandung banyak bahan organik yang dapat mengurangi oksigen terlarut di dalam air. Atau jika BOD-nya tinggi, maka limbah yang terdapat itu sangat kotor. Sedangkan kalau BOD-nya rendah, maka dia bersifat bersih. Parameter yang ketiga yaitu ada COD atau chemical oxygen demand. Nah, COD atau chemical oxygen demand ini mengukur jumlah zat yang dapat dioksidasi secara kimia. Nilai COD yang tinggi menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi. Jadi jika COD-nya tinggi di dalam air limbah tersebut, maka tingkat pencemaran yang mungkin ditimbulkan dari air limbah tersebut maka itu tinggi. Nah, proses kimia dalam pengolahan limbah. Pengolahan limbah dilakukan melalui beberapa proses kimia utama, yaitu yang pertama netralisasi. Netralisasi merupakan reaksi antara asam dan basa untuk menghasilkan garam dan air. Proses ini bertujuan untuk menstabilkan pH limbah agar berada dalam kondisi netral. pH-nya tadi misalkan pH dari limbah tersebut yang kurang dari 7 bersifat asam, kemudian lebih dari 7 bersifat basa, sehingga diperlukan proses pengolahan limbah dengan netralisasi untuk menetralkan pH sehingga dia sama dengan atau bersifat netral. Nah, contohnya itu ada HCl dinetralisasikan dengan NaOH menghasilkan NaCl atau garam dan H2O atau air. Proses ini sangat penting karena pH yang stabil akan mendukung proses pengolahan selanjutnya. Kemudian ada proses kimia dalam pengolahan limbah yang kedua, itu ada koagulasi dan flokkulasi. Koagulasi merupakan proses penambahan zat kimia seperti talas Al2SO4 3 kali untuk menghilangkan muatan partikel fluid. Nah,
Nah, setelah itu fluktuasi terjadi ketika partikel-partikel kecil bergabung membentuk gumpalan yang lebih besar atau flow. Nah, proses ini mempermudah pemisahan partikel dari air melalui penyerapan. Terus pengolahan limbah yang ketiga itu bisa dilakukan proses kimia presipitasi atau pengendapan kimia. Presipitasi bertujuan untuk menghilangkan zat terlarut terutama logam berat. Proses kimia yang keempat ada reaksi oksidasi dan reduksi atau biasa disebut dengan redoks. Reaksi redoks digunakan untuk menguraikan zat-zat berbahaya di dalam limbah. Oksidasi melibatkan penambahan oksigen atau pelepasan elektron, sedangkan reduksi adalah pengurangan oksigen atau penambahan elektron. Nah, proses ini sering digunakan untuk menghilangkan bau, warna, dan zat beracun. Nah, reaksi oksidasi reduksi atau reaksi redoks ini digunakan untuk menghilangkan bau dan warna serta zat beracun di dalam limbah. Proses kimia limbah itu ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan zat pencemar pada permukaan adsorben seperti karbon aktif. Proses ini efektif untuk menghilangkan zat organik, bau dan warna yang masih tersisa setelah pengolahan reaksi oksidasi. Nah, adsorpsi ini merupakan proses penyerapan zat-zat pencemar di dalam limbah. Kemudian ada proses pengolahan kimia yang keenam, yaitu disinfeksi. Nah, disinfeksi ini dilakukan untuk membunuh mikroorganisme dengan menggunakan bahan kimia seperti klorin atau Cl2 atau ozon atau O3. Proses ini merupakan tahap akhir untuk memastikan air aman sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi, keenam proses pengolahan limbah tersebut merupakan proses kimia dalam pengolahan limbah. Nah, yang terakhir itu tadi ada disinfeksi yang dilakukan untuk membunuh mikroorganisme di dalam limbah tersebut untuk memastikan bahwa air ini aman sebelum dibuang ke lingkungan atau kalau digunakan kembali. Urutan proses pengolahan limbah. Secara urut pengolahan limbah itu dilakukan secara bertahap. Jadi dalam pengolahan limbah itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama, kalau pengolahan awal, dia menghilangkan kotoran besar melalui penyaringan dan penyedapan. Kedua, pengolahan kimia. Nah, pengolahan kimia tadi itu meliputi netralisasi, koagulasi, presipitasi, dan oksidasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada pengolahan lanjutan seperti filtrasi dan adsorpsi untuk meningkatkan kualitas air limbah. Yang terakhir itu ada disinfeksi. Nah, disinfeksi ini merupakan proses pengolahan akhir atau tahap akhir untuk membunuh mikroorganisme dan memastikan bahwa air tersebut aman untuk digunakan kembali ataupun dibuang ke lingkungan. Nah, aplikasi pengolahan limbah dengan menggunakan kimia itu pada limbah cuci kendaraan. Limbah cuci kendaraan merupakan salah satu contoh limbah cair yang banyak ditemukan. Limbah ini mengandung surfaktan seperti deterjen, minyak, dan partikel padat. Dalam kalau limbah cuci kendaraan itu dia lebih banyak mengandung surfaktan karena menggunakan deterjen. Secara kimia, limbah ini memiliki pH cenderung basa serta nilai BOD dan COD yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan pengolahan yang tepat. Nah, karena dalam
limbah cuci kendaraan ini merupakan karena dalam pengolahan limbah cuci kendaraan ini memiliki pH yang cenderung basa serta nilai BOD dan COD-nya tinggi sehingga dibutuhkan pengolahan yang tepat. Nah, proses pengolahannya itu meliputi netralisasi untuk menyesuaikan pH dari air limbah cuci kendaraan tersebut. Kemudian ada koagulasi, yaitu untuk mengumpulkan kotoran. Yang ketiga itu ada pengendapan untuk memisahkan padatan dan cairan. Kemudian ada adsorpsi untuk menghilangkan zat-zat kimia di dalam limbah cuci kendaraan tersebut. Kemudian ada desinfeksi untuk memastikan keamanan air limbah tersebut bisa digunakan kembali ataupun dibuang ke sungai sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Nah, analisis penting dalam pengolahan limbah, yaitu pengolahan limbah sangat bergantung pada reaksi kimia. Jadi dalam pengolahan limbah itu sangat bergantung dalam reaksi itu sangat bergantung pada reaksi kimia. Jadi pengolahan limbah dalam kimia dasar merupakan penerapan langsung reaksi kimia seperti netralisasi, koagulasi, presipitasi, oksidasi, dan adsorpsi. Nah, proses-proses ini bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar dan mengubah zat berbahaya menjadi tidak berbahaya atau tidak berpengaruh untuk merusak lingkungan. Sekian presentasi dari saya ucapkan banyak limpah terima kasih.